Di balik sutra terhalus dan tusuk konde emas ini, tersimpan luka pengkhianatan yang tak pernah sembuh. Orang-orang di luar tembok istana memandang iri pada kemewahan yang melekat di tubuhku. Mereka melihat kilauan permata, jubah bersulam benang emas murni, dan kedudukan tertinggi di sisi kaisar. Namun mereka tak pernah tahu, setiap gram emas yang membebani kepalaku adalah simbol dari nyawa yang direnggut perlahan, harapan, kebebasan, dan namaku sendiri. Yang mulia begitu dicintai kaisar, bisik seorang dayang. Aku tertawa lirih. Dicintai? Tidak, aku dimiliki. Bukankah istana ini segalanya? Tidak, jawabku menatap langit di balik jeruji jendela. Ini adalah sangkar terindah di dunia. Ini bukan kisah cinta agung, melainkan tentang kasih sayang kaisar yang berubah menjadi racun, membunuh jiwamu perlahan hingga kau lupa seperti apa rasanya menjadi manusia merdeka. Dahulu sebelum beratnya mahkota menekan leherku, aku hanyalah putri seorang pejabat rendah yang naif. Aku melangkah masuk ke kota terlarang dengan membawa harapan keluarga dan impian gadis tentang cinta sejati. Gerbang merah darah itu terbuka lebar, seolah menyambutku ke dalam surga duniawi. Aku tak sadar, gerbang itu adalah mulut jas raksasa yang menelan mimpi siapapun yang berani berharap terlalu tinggi. Ayahmu akan bangga, bisik ibuku sebelum berpisah. Aku tersenyum. Aku akan kembali membawa kehormatan. Kini aku berdiri di balik gerbang yang sama, namun tak lagi utuh. Apakah kau menyesal? Tanya seorang selir muda. Aku menatap mahkota di kepalaku. Di istana ini, anugerah selalu dibayar dengan darah. Penyesalan datang terlalu mahal dan terlalu terlambat. Hadiah pertama yang ia berikan adalah sebuah tusuk konde jiok dari masa dinasti terdahulu. Ia menyemapkannya sendiri ke rambutku. Kehormatan yang membuat para selir lain menahan nafas, antara iri dan takut. Sentuhan tangannya hangat, nyaris lembut. Namun dinginnya jiok itu menusuk kulit kepalaku, mengirimkan getaran asing hingga ke tulang belakang. Saat itu aku mengira itu hanya gugup. Jiok ini melambangkan kemurnian yang abadi, bisik kaisar sambil tersenyum. Aku menunduk patuh. Hamba akan menjaganya dengan nyawa. Seorang dayang kemudian berbisik, "Yang mulia sangat beruntung." Aku tersenyum, tak mengerti. Kini aku paham, tusuk konde itu bukan perhiasan. Ia adalah pasak pertama, penanda kepemilikan, janji bisu bahwa sejak saat itu, setiap langkah, nafas, dan hidupku terikat pada permainan kekuasaan yang tak pernah memberiku jalan pulang. Bulan berganti tahun, dan cinta kaisar menjelma menjadi lapisan demi lapisan sutra yang ia perintahkan untuk kukenakan. Jubah-jubah itu ditenun oleh tangan terbaik negeri ini, dicelup pewarna langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Namun, setiap lapis yang menempel di tubuhku terasa seperti dinding penjara yang makin menebal. Kainnya berat, membatasi napas dan langkahku, memaksaku berjalan perlahan, menunduk, patuh. "Kaisar menyukai yang mulia dalam balutan ini," kata kepala dayang. "Apa aku masih boleh memilih?" tanyaku lirih. Ia terdiam, lalu menunduk. Orang-orang memujiku anggun bak dewi. Mereka tak melihat tali-tali halus yang menggerakkan tubuhku. Di sisi tahta naga, aku bukan pasangan, aku pajangan. Boneka sutra yang indah dipamerkan agar kekuasaan kaisar tampak sempurna. Tatapan itu, awalnya kukira penuh puja, hangat seperti janji. Namun seiring waktu, aku melihat kebenaran di balik mata elang itu. Itu bukan cinta,
melainkan sorot seorang kolektor yang mengagumi benda antik terbarunya. Ia tak mencintaiku, ia mencintai betapa indahnya aku saat mengenakan pemberiannya. Ia mencintai kuasanya, mengubah gadis desa menjadi permaisuri berkilauan. "Kau tampak sempurna," katanya suatu malam. "Sebagai siapa?" tanyaku pelan. Ia tersenyum, tak menjawab. Aku mengerti kini. Aku hanyalah cermin bagi egonya. Setiap perhiasan adalah tanda kepemilikan, cap tanpa luka. Jika orang lain mencap ternak dengan besi panas, ia memilih emas, lebih halus, lebih indah, namun sama menyakitkannya. Di tengah malam yang sunyi, saat istana terlelap dalam kemewahan semu, kebenaran menghantamku seperti petir. Sebuah surat rahasia dari kampung halaman sampai ke tanganku. Kertasnya robek, tintanya bercampur darah dan air mata. Ayahku, pejabat setia yang mengirimku ke sini dengan doa dan harapan, telah dihukum mati atas tuduhan palsu. Dadaku sesak saat membaca nama penanda tangan tita itu. Kaisar, pria yang sama yang setiap malam membelai rambutku, memujiku seolah aku harta paling berharga. "Ayah?" bisikku gemetar. "Yang mulia, ada apa?" tanya Dayang panik. "Tidak ada," jawabku lirih. "Hanya dunia yang runtuh." Saat itulah aku mengerti. Kenaikanku hanyalah alat. Selagi aku dipamerkan di istana, keluargaku dibungkam, dihabisi satu persatu. Cintanya bukan perlindungan, melainkan jerat paling sempurna. Apa yang harus dilakukan seorang wanita lemah di dalam sarang harimau saat mengetahui hatinya telah dikhianati? Aku tak bisa berteriak, tak bisa menangis di hadapannya. Maka aku mengenakan topengku. Aku membiarkan wajahku dilukis bedak tebal untuk menutupi pucat duka. Aku membiarkan anting emas digantungkan. Beratnya merobek telingaku. Namun senyumku tak boleh runtuh. "Yang mulia tampak lelah," ujar Dayang hati-hati. "Tidak," jawabku lembut. "Aku hanya harus sempurna." Aku mengerti aturannya kini. Di istana ini, retakan sekecil apapun adalah vonis mati. Jika kaisar melihat satu celah pada boneka kesayangannya, aku akan berakhir seperti ayahku. Dibuang, dihancurkan, dan dilupakan. Maka aku tersenyum dan belajar bertahan di balik emas. Malam itu adalah perjamuan musim gugur. Lentera bergoyang lembut, musik mengalun merdu, menyamarkan jeritan di dadaku. Ia duduk di sana, tertawa ringan, seolah tidak ada darah yang mengalir di bawah lantai istana. Sementara aku berdiri di sisinya, menuangkan anggur dengan tangan yang terlatih menahan gemetar. Ironi ini pahit, mencekik hingga napasku terasa sempit. "Kalungmu indah," katanya sambil menatap weherku. "Rubi merah itu cocok dengan bibirmu." Aku tersenyum, menunduk. Hamba bersyukur kaisar berkenan. Ia tak tahu, merah itu bukan hiasan. Ia adalah warna darah keluargaku, dan dendam yang kini mengalir di nadiku menggantikan cinta yang pernah kubela dengan nyawa. Lalu tibalah hadiah terakhir itu, sebuah kotak bedak istimewa berukir naga emas. Katanya diracik tabib kerajaan dari mutiara langka untuk menjaga kecantikan abadiku. Ia memintaku memakainya setiap hari tanpa absen. Senyumnya lembut, nyaris penuh perhatian. Namun insting yang diasah oleh kehilangan berbisik lain. Aromanya terlalu manis, terlalu menyengat, menempel di hidung seperti janji palsu. "Apakah kau menyukainya?" tanya kaisar. "Tentu," jawabku menunduk, menyembunyikan gemetar. Seorang dayang berbisik kagum. "Bedak ini hanya untuk yang mulia." Aku menggenggam kotaknya erat. Ini bukan kosmetik. Ini belenggu. Cara halus untuk mengawetkan aku. Atau perlahan merusak tubuhku agar aku tetap cantik, namun lemah, tak berdaya,
dan selamanya bergantung padanya. Hadiah terakhir atau vonis yang paling sunyi. Benar saja, cinta kaisar memang racun. Bedak itu mengandung timbal dan merkuri, membuat kulitku bersinar sesaat sebelum perlahan menggerogoti nyawaku dari dalam. Aku tahu, setiap denyut lemah, setiap pusing yang datang adalah bukti. Namun, aku tetap memakainya. Mengapa? Karena ini satu-satunya cara memegang kendali. Aku memilih racun ini dengan sadar, menukar kesehatan demi mempertahankan posisiku cukup lama untuk menyaksikan kejatuhannya. Wajahmu makin pucat, katanya cemas, matanya berkilat. Apakah kaisar tak menyukainya? Tanyaku pelan. Justru sebaliknya, jawabnya. Aku menjadi kecantikan yang sakit. Fenomena yang membuat obsesinya kian gila. Ia memuja kerapuhan yang ia ciptakan sendiri. Dan di sanalah, dalam pujaannya, aku menyimpan pisau paling tajam. Sementara tubuhku perlahan hancur, pikiranku justru semakin tajam. Kaisar mengira aku sekarat oleh takdir, oleh kelemahan wanita yang rapuh. Ia salah. Dengan sisa waktuku, aku menenun jaring laba-laba. Emas dan permata pemberiannya kujual diam-diam. Aku menyuap Kasim, membeli kesetiaan jenderal yang kecewa, dan menabur desas-desus tentang kekejamannya ke lorong-lorong gelap istana. Yang mulia, harta ini terlalu berharga, bisik Kasim gemetar. Kesetiaan lebih mahal, jawabku tenang. Harta yang ia gunakan untuk mengikatku kini menjadi modal kehancurannya. Ironi yang puitis, bukan? Uang dari kantongnya sendiri yang membayar para pengkhianat di sekelilingnya, dan aku, si kecantikan yang sakit, tersenyum di tengah jaring yang hampir tertutup sempurna. Hari pembalasan itu tiba, pada festival musim dingin. Aku memaksakan diri hadir, mengenakan mahkota terberat yang pernah ia hadiahkan. Kepalaku terasa hendak pecah. Tulang-tulangku menjerit di bawah kostum seberat puluhan kati. Namun aku tetap berdiri. Untuk terakhir kalinya, aku harus menjadi simbol kemegahannya. Kau tampak pucat, bisik kaisar sambil tersenyum puas. Hamba hanya terharu, jawabku. Senyumku membeku. Di balik tirai bulu dan cahaya lentera, mataku menangkap isyarat halus. Para jenderal yang telah kuboli bergerak mendekati podium utama. Langkah mereka terukur, wajah mereka tenang. Musik terus mengalun, menutupi derap pengkhianatan. Sandiwara ini hampir usai. Di bawah mahkota yang menghancurkanku, aku menahan napas, menyambut akhir dari segalanya. Saat tubuhku akhirnya menyerah, rasanya seperti pelepasan yang agung. Aku ambruk bukan karena lemah, melainkan karena tugasku telah selesai. Benturan tubuhku dengan lantai batu menggema keras, disusul gemerincing emas dan giok yang pecah berserakan. Simbol cinta palsu itu hancur, terlepas dari dagingku yang sekarat. "Permaisuri!" teriak seseorang panik. "Panggil tabib!" Dalam pandanganku yang memburam, aku melihat wajah kaisar memucat, bukan karena takut kehilanganku, melainkan karena teriakan dari luar gerbang istana mulai membahana. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Aku tersenyum tipis. Saat perhatiannya teralihkan oleh jatuhnya boneka kesayangannya, pemberontakan telah meledak. Dan di detik terakhir kesadaranku, aku tahu sangkar emas itu akhirnya runtuh bersamaku. Dia berlari ke arahku, mencengkram bahuku dengan kasar. Bibirnya bergetar, namun yang keluar bukan kekhawatiran. "Mengapa kau merusak pestaku?" hardiknya. "Bukan apakah kau sakit, bukan bertahanlah." Di detik terakhir itu aku mengumpulkan sisa tenagaku dan tersenyum. Bukan senyum manis selir penurut,
melainkan senyum kemenangan seorang musuh yang akhirnya menutup papan permainan. "Kaisar," bisikku pelan. "Apa yang kau lakukan?" Aku mendekatkan bibirku ke telinganya. "Yang mulia, racun ini terasa semanis janjimu." Matanya melebar. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan yang nyata. "Mustahil," gumamnya. Di kejauhan, teriakan perang mengguncang langit. Saat itulah ia mengerti. Akulah yang membiarkan gerbang itu terbuka. Boneka kesayangannya ternyata memegang kunci kehancurannya. Kaisar jatuh, kerajaannya runtuh, dan namaku menghilang dari catatan sejarah, hanya dikenang sebagai selir pembawa bala sial. Tak apa, aku tak membutuhkan nama untuk merdeka. Aku telah membebaskan diriku dari sangkar emas dengan caraku sendiri. Istana ini kini kosong. Sutra-sutra telah dimakan ngengat, emas-emas dijarah, dan tahta naga tinggal kenangan berdebu. Apakah semua ini sepadan? Seakan ku dengar suara dari masa lalu. Aku menatap puing-puing istana. "Sepadan," jawabku tenang. Yang tersisa hanyalah kisah, bagaimana kemewahan bisa menjadi kuburan, dan bagaimana cinta seorang penguasa dapat berubah menjadi racun paling mematikan. Di antara debu dan reruntuhan ini, jiwaku akhirnya bebas, tak lagi dibebani mahkota kepalsuan, tak lagi dikurung janji palsu bernama cinta. Kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan kehancuran, dan cinta yang mengikat dengan ketakutan bukanlah cinta, melainkan racun. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.